kamanay molo, mana na kamolo, deta na kalobo. Kung gae, pera pati. Ano bican, kamama na molo, tujiye, kami lain baca. Tudoja molo, naga gae. Amin. Ame ananesa
Baik, pada hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Kita diajar untuk melihat peristiwa dari Santo Fransiskus Xaverius. Dia seorang pionir misionaris Katolik dan salah seorang pendiri Serikat Yesus. Dalam sebuah ungkapan yang dia sampaikan, berkat apapun yang Anda berikan kepadanya akan berbalik untuk kebaikan Anda. Kejahatan apapun yang Anda inginkan, dia akan menghancurkan Anda. Itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beri semangat, mempunyai semangat untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui permenungan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Santo Fransiskus Xaverius dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita menyadari bahwa kita kurang membuka diri terhadap undangan Tuhan untuk menjadi rekannya, cenderung memaksakan kehendak kita sendiri menjadi kehendak Allah dan mengutamakan kuasa sendiri ketimbang kuasa Yesus. Maka marilah di awal perayaan ini kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita serta mohon ampun daripadanya dengan berdoa. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah dan benar. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu atas rahmat kasih setia-Mu yang telah melimpahkan dalam hidup kami. Beristimewa rahmat Muhammad Suci yang telah melimpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan dalam ziarah Muhammad Suci ini. Kuatkan dan lindungilah kami yang dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup kami, terutama ziarah Imam. Semuanya ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendak sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendak sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apa upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meski begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini kulakukan karena Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka takkan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik semua. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya mohon izin kepada para romo senior. Ini saya dan Pastor Farid yang tadi baca itu baru imam seminggu. Dalam bacaan tadi di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, memberitakan Injil menjadi sebuah keharusan untuk mengantarkan umat kepada keselamatan. Kita, khususnya kami, para imam, sebagai persona Kristi atau pribadi Kristus, dimampukan untuk mengantarkan umat sekalian kepada keselamatan. Tapi kembali lagi ditekankan dalam bacaan pertama mengenai kepercayaan, rasa percaya, perintah Allah terhadapku sebagai imam. Segala sesuatu ini aku lakukan karena itu, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Di sini diajak kita sekalian memiliki kebersatuan dengan Allah di dalam tugas-tugas pelayanan dalam kehidupan gereja. Mungkin kita lebih fokus pada hal yang tampak, hal yang luaran, tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah kita dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berangkat dari sebuah pengalaman masa lalu, ketika saya mungkin masih dalam kelompok bina iman anak, masih kecil, saya mungkin pribadi yang pendiam, dan teman-teman yang kecil, masa kecil, tidak banyak bicara, mungkin tidak terlihat, tidak tampak, bukan karena warna kulitnya, tidak terlibat secara penuh, aktif gitu ya. Kadang banyak alasan, apalagi kalau disuruh latihan kor, biasanya menghindar gitu ya, karena suaranya pas-pasan.
Tetapi saya menyadari ketika dalam prosesnya saya masuk dan memilih dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Wah, di sini ditantang benar, harus menyanyikan. Dulu kalau disuruh tugas Mazmur, itu malamnya tuh nggak bisa tidur tuh. Pikir baru besok bagus nggak ya, besok pas nggak ya adanya atau dan sebagainya gitu. Atau males dan kemana-mana. Makanya mungkin para pastor tahu ya kalau bagian tugas nyanyi, saya suruh kadang menghindar, tapi mau nggak mau sekarang sudah menjadi imam harus wajib. Lalu dalam proses juga dari pengalaman masa lalu, biasanya saya selalu di bagian belakang, seperti teman-teman saya masa kecil sekarang duduk di belakang, mereka masih sama, mereka tidak berubah, saya kira sudah di depan. Tapi ini karena diatur, karena bagian depan keluarga ini. Dan saya duduk paling belakang, sudah fokus, lebih senang bercanda. Bahkan saat misa, saat pun masih suka bercanda. Tapi mau nggak mau, ya sekarang posisinya ada berubah gitu. Sekarang posisinya di depan, dihadapkan dengan para umat sekalian. Lalu dalam pengalaman masa lalu juga, ya itu menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Pertama-tama, ya kita yang ada di sini umat sekalian berangkat dari keluarga kita masing-masing. Fondasi awal, fondasi iman kita berangkat di dalam keluarga kita masing-masing. Peran orang tua itu begitu besar dalam kehidupan saya. Bagaimana mengajarkan kehidupan doa. Pertama-tama di dalam keluarga secara personal, dengan Allah, dekat dengan Allah. Lalu mulailah keluar berkarya dan juga siap untuk diutus kemanapun. Lalu pengalaman saat ini yang saya bilang tadi, saya katakan tadi, posisi agak berubah di hadapan Tuhan. Jujur, pengalaman bisa perdana ini persiapan lumayan mantap, sehingga dapat hasilnya kemarin membantu memasang itu ya. Nama memang terlalu panjang sehingga sampai subuh mungkin untuk pasang nama ini. Mungkin kalau namanya singkat saya cepat gitu ya. Ini nama terlalu panjang, tetapi saya syukuri atas nama ini. Makanya nama saya berubah-ubah. Awalnya mungkin di sini mengenalnya Vincent. Tiba di Bandung banyak yang nama Vincent, diubah jadi Iwan, diubah lagi menjadi Mage, nama kakek saya waktu. Jadi dipanggil Pastor Mage, OSC. Yang jelas OSC itu dari bahasa Latin, Ordo Sancti, Ordo Salib Suci, tapi bukan Ordo Salib Ciluan. Tapi takutnya diubah oleh Romo Eko dan juga OSC. Jadi di pastoran banyak salib-salib nama OSC. Terima kasih Romo Eko. Baik saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita diajak untuk semakin mendalami akan makna puasa iman, akan makna kabar baik yang kita terima di dalam kehidupan kita. Ada ungkapan menarik dari Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga menjadi hal yang dapat ditegaskan dalam Injil hari ini, mau mengajak kita semua untuk semakin yakin dan percaya serta fokus untuk mewartakan siapa itu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dialah sang segala sumber di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita semakin menyadari
apakah kita sudah sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun tidak hanya imam, tetapi semua dimampukan untuk mewartakan. Di dalam keluarga, mewartakan tentang iman, mendidik iman dari para orang tua terhadap anaknya, maupun para pengajar, para guru, katekis, segala macam. Lalu di akhir permenungan ini, saya ada satu pantun. Mungkin para pastor, rekan saya dari Bandung, dari Pratista, sudah mendengar sebelumnya di misa perdana di Pratista. Di sini kawan, di sana teman. Susah senang bergandengan tangan. Hidup rapuh butuh sandaran. Sandaran kuat hanyalah Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudilah mendengarkan permohonan yang kami sampaikan. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, lindungilah dan kuatkanlah para pejabat gereja kami dalam menunaikan tugas dan pelayanan mereka di tengah umat. Semoga kehadiran dan kuasa mereka menjadi tanda kehadiran-Mu dan dapat meneguhkan serta menguatkan iman umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik dan orang-orang yang telah berjasa, ya Bapa, anugerahilah para pendidik dan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan panggilan kami, rahmat kegembiraan, penghiburan, dan kesehatan dalam hidup dan usaha mereka. Semoga usaha dan karya mereka selalu Tuhan lindungi dan berkati. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga Engkau ampuni dosa dan salahnya, serta dianugerahi tanah air surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar, ya Bapa, lindungilah dan berkatilah seluruh keluarga besar kami, kakek, nenek, om, tante, kakak, adik, keponakan, di mana saja mereka berada. Limpahkanlah mereka dengan rahmat kesuburan, kesehatan, dan kesuksesan, serta jauhkanlah dari mereka mara bahaya dan kuasa kegelapan yang memecah belah kerukunan dan kesatuan di antara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia, ya Bapa, ampunilah dan bebaskanlah anggota keluarga besar kami yang telah meninggal dunia dari dosa dan kesalahan mereka. Semoga dengan kebangkitan Kristus dari maut, mereka juga dibangkitkan dari kematian kekal dan menikmati tanah air surgawi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota panitia perayaan syukur Imam Baru, ya Bapa, ganjarilah seluruh anggota panitia syukuran Imam Baru yang telah bekerja keras untuk menyukseskan perayaan ini dengan rahmat kegembiraan, kesuksesan, penghiburan, dan kekuatan. Semoga semua pelayanan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, berilah kekuatan,
penghiburan dan pertolongan bagi kami umat-Mu ini. Semoga kami yang hadir dalam perayaan ini menjadi betara kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita sejenak kita sampaikan doa-doa kita di dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa, demikianlah doa dan permohonan kami umat-Mu. Semoga Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga semuanya diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta Tuhan Allah yang agung. Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kekuatan dan umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, beristimewa rahmat panggilan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan karya serta pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih bersama roti dan anggur di atas altar suci ini yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan untuk memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan mengutuskan, dan Engkau mengambil Dia menjadi umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengampunkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah Tuhan yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Berkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskalis Ignatius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Pengantaran Dia bersama dengan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan
atas petunjuk penyelamat kita, dan baru ajaran ilahi pada kerajaan kita berdua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan selamat. Biarlah anak gembala, biarlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas terangkat kepada saya, tetapi kepada saja yang mempercayakan sembuh. Tubuh dan darah Yesus. Amin.
kasih yang diperbolehkan menerima komunion adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen Ekaristi.
pengasih dan penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena pada perayaan Ekaristi syukuran Imam baru ini, Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami, umat-Mu, dengan santapan sabda dan tubuh darah-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mohon semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran kepada semua orang yang kami jumpai dan layani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepada-Mu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi perayaan Ekaristi Misa Perdana Imam baru akan berakhir. Sebelumnya